ada api nih, jadi ada yang bawa api gini, baru dia gerak-gerak, sok, pong, pak, terus kayak lama lagi keluar. Tolol banget. Lama nggak? Gue bisa ngopi dulu sambil nunggu apinya, sumpah. Lu kalau lihat yang di Avatar yang di series, itu Zuko tak. Keluar dari sini beneran apinya. Ah, coba deh. Homelander, Omni-Man sama Superman. Lu menurut lu yang bakal menang siapa? Superman lah. Superman. Gila lu kalau bilang selain Superman anjir. Apalagi masakan-masakannya. Jadi paling terkenal dari Ghibli yang paling ikonik ya. Ketika ada scene masak. Iya, scene masak. Kayak gue pernah lihat di TikTok. Pernah lihat kan? Gue pernah lihat di TikTok. Karena memang semenggiurkan itu. Animasinya tuh kayak gue inget di Howl's Moving Castle tuh si Howl's lagi masak, cuman masak telur ceplok sama bacon. Tapi enak banget, killer gue ngeliatnya itu. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya, kembali lagi di segmen Ngedate Ngelantur Update. Dan sekarang kita udah masuk week 9. 9, gila. Bentar lagi udah 10, bentar lagi 100. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget. Dan kita masih tetap konsisten dengan pembahasan perfilman setiap minggunya. Update terbaru. Buat kalian semua nih. Iya. Nah ini pasti banyak yang ini sih, Dit. Pasti banyak yang nanyain nih. Lah Loki-nya gimana bang? Genbi-nya gimana? Ya karena kita syutingnya ini sebelum episode terbaru mereka. Iya, aduh emang nggak pas banget nih. Nggak pas banget, coba. Kita hari Kamis ya? Kita syuting hari Kamis. Hari Kamis. Episode terbaru mereka tuh Jumat ya? Iya selalu. Loki sama Genbi selalu Jumat. Selalu Jumat. Aduh. Tapi ya udahlah, mungkin nanti kita update aja kalau yang emang lagi super duper gila misalnya episodenya, mungkin kita update ya. Nah kalau kalian, bang saya fansnya Loki, saya fansnya Genbi, maksudnya saya pengen banget dibahas, komen aja biar kita tahu nih. Oh ternyata banyak banget nih yang suka. Yeah, nah mungkin kita bisa bawain lagi. Iya kita pasti bahas lagi. Dan kalau misalnya final episode dan kita nanti bakal review satu keseluruhan episode itu udah pasti. Nanti kalian tungguin aja itu buat keseluruhan episodenya ya. Nah untuk kali ini kita masih tentang pembahasan berita-berita film di minggu ini. Dan gak cuma film doang, series juga. Tuh. Ya, series sama film dan sama entertainment lah pokoknya. Iya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan berita yang penting-pentingnya, sebenarnya ada satu yang gak penting, Dit. Iya, ini gak penting, cuman penting untuk kita komenin aja. Karena nih gue udah gak sabar banget nih pengen komen berita yang pertama nih, asli. Gue gak sabar banget. Jadi, karena menurut gue ini, sorry ya, ini agak tolong. Gini. Maksudnya, gue yakin nih, kalian pasti nanti pada komen-komen. Ah bang, ngapain sih lu bahas ini lagi nih dari berita zaman kapan, zaman bahala gitu ya. Ya, kalau kita sih emang ini nggak penting. Iya. Cuman karena untuk dikomenin ya penting juga. Iya. Nah gini, jujur, gue pas lagi nyari berita-berita ya, gue lagi buka Kincir, tau dong, kincir.com, media Kincir nih. Ya, cuman ada salah satu yang bikin gue tertarik nih. Kemarin kalian bisa lihat nih, ya. Jadi katanya MCU itu tergoncang karena film Ant-Man 3 ternyata jelek karena petinggi-petinggi MCU ngira film itu bagus. Dan jujur, kalau misalnya petinggi MCU itu ngira Ant-Man 3 itu bagus, gua gak ngerti dah antara MCU udah pada bakal gimana, Cok. Asli. Lu mikirnya ke situ kan? Gua mikirnya ke situ jujur. Gini. Gua baca beritanya. Gampangnya gini ya. Gampangnya gini. Gua seorang desainer. Ya kan? Gue seorang desainer. Gua misalnya punya asisten nih, ya, asisten desainer. Gue suruh dia kerjain ini. Nah, yang gue lihat dulu apanya? Pasti seleranya dulu, taste-nya dulu. Kalau misalnya dari taste-nya dia nih, gue kasih nih yang satu yang jelek, yang bagus soalnya. Ya, ternyata, yang jelek dia bilang bagus, yang bagus dia bilang jelek. Wah udah bermasalah dong. Iya. Udah agak lain. Nah itu paling penting taste-nya. Lah ini mereka film jelek dikira bagus, ya udahlah. Enggak, teman, ya kita nggak bisa ngomong terlalu konkret juga sih, Dit. Maksudnya kita kan di sini masih sekedar nikmat film. Jangan lupa loh, Ngelantur itu bukan yang bener-bener sama, apalagi gue juga bukan reviewer profesional. Iya, kita kan ngobrol-ngobrol aja. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya kalau dan gue nggak mendiskreditkan Disney sama Timo. Kita iya dong. Oh iya dong. Oh kalau bagus kita puji-puji. Iya benar, kayak Loki kemarin. Iya. Ini emang dilalah, mungkin mereka kepleset kali ya. Kita nggak tahu. Kepleset. Dan kan aja Marvel juga udah ngomong kan, maksudnya menjadikan Kang musuhnya di film Ant-Man 3 itu udah kesal fatal. Iya benar.
Fatality of the Dead itu. Iya, parah. Buset, lu masukin Kang, gila Conquer itu. Meskipun cuman varian bang. Iya pasti komenan begitu ya. Alasannya pasti begitu. Alasannya gitu. Alasannya pasti begitu. Ya tetap aja lah. Lu ngasih varian yang cupu terhadap big villain lu ya salah. Sebenarnya kalau gua ya, kalau dari gua sendiri gua nggak terlalu masalah kalau memang mau pakai Kang. Ya bodo amat lu pakai. Asalkan filmnya rapi. Nah ini masa filmnya itu memang gue nggak lihat dari filmnya doang ya, gue nggak lihat dari komik, nggak dari apa, gue lihat dari filmnya aja. Buset, udah actingnya si Casey Lang ya begitu, ya chemistry gue nggak ada. Ini juga nggak ada apa. Nggak ada. Malah Geleng-geleng sih. maksudnya inti filmnya kan paling tentang mereka berdua kan. Iya. Loh, katanya, bang ini kan film keluarga, ini film buat heartwarming. Nggak ada gue heartwarmingnya. Gini, kalau lu pakai argumen ini film keluarga, pantas kalau jelek. Lah, Guardians of the Galaxy dia film keluarga, kenapa bisa bagus? Iya. Perbedaannya itu cuma di eksekusi. Eksekusi doang, simple. Iya, maksudnya kayak fase dalam film Iya, itu fase dalam ngebentuk filmnya. kita bisa emosinya. Aktor-aktornya itu kan. Iya, emosi kita pas nontonnya ke acak-acak nggak? Iya. Gue selalu bilang deh sama mereka. Di Ngelantur itu gue selalu bilang, gimana caranya kita biar ini film bagus atau enggak? Kan pasti banyak yang nanya nih, bang gimana sih kok menurut gue ini bagus, menurut gue bingung kan? Paling gampang satu caranya, ini film bisa ngacak-acak hati lu nggak? Iya, itu benar. Kalau bisa, itu bagus. Iya. Itu tandanya eksekusinya bagus, Iya. bisa mainin hati kita. Itu paling simpel. Ah. Nah dari situ baru nanti kalian nonton Ngelantur, kalian lihat tuh breakdown kenapa bisa diacak-acak. Oh ternyata sinematografinya bikin acak-acak. Oh ternyata actingnya yang bikin acak-acak. Atau Gitu. ternyata sequence-nya ya begitu lah. Iya, dan kebetulan kenapa kita ungkit-ungkit lagi nih kejadian masa lalu ini, karena ini masa lalu kita berdua ya yang suram ya. Kita berdua ya. Ya, lah ya. Yang tahu lah ya. Iya. Yang nggak tahu. Iya, pokoknya ini masa kita suram lah ya. Suram. Cuma at least gue, aduh jangan deh. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Lanjut ke berita yang ini baru berita utama. Ya, ini bagus nih. Ini yang paling hot banget nih dari kemarin. Gue excited juga nih. Meskipun gue nggak terlalu demen sama animasi ini, gue excited nih. Ini wah gila kacau. Gue sempet udah bahas di short tapi ya short balik lagi cuma 1 menit. Makanya di sini kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai Avatar The Last Airbender versi Netflix. Ya, live action. Akhirnya kemarin Tunggu nih. keluarin lagi nih foto-foto terbarunya. Jadi kemarin tuh gini deh, sempet kan yang di awal itu mereka sempet keluarin fotonya Aang pertama, fotonya Sokka, fotonya Katara sama Zuko. Iya, yang pakai helm tuh dulu. Gue paling ingat Zuko doang soalnya. Paling ya ikonik kan Paling Zuko. ikonik dia soalnya. Nah dari 4 itu pas gue pertama kali tuh awal, keren juga nih ya. Mulai. Kostum desainnya bagus banget asli. Iya, dan Netflix akurat. all out kayaknya nih. Dan gue Netflix all out banget. Iya. Dan yang paling penting akurat. bener. Tidak seperti yang ini Bukan film yang film 2010 gitu ya. film tersampah sepanjang masa ya. Gila itu Gue sama. apresiasi banget Netflix asli. Itu baru ngeliat dari kostumnya udah sebagus itu. Iya. Semoga kualitas seriesnya juga sama lah ya. Bener, sama semoga. teasernya. Tapi yang justru kan yang kita kostumnya. takutin kan visual effect, Pak. Iya, film efek. Apalagi budget series gitu kan. Iya, Nah, tapi lumayan. ya Netflix budgetnya banyak lah. Semoga ya. Nah, tapi abis yang foto yang pertama itu kita sempat dikasih lihat teaser video leaknya yang cuma kasih lihat elemen-elemen tanah dung, api dung, begitu doang yang secara simpel. Dan baru kemarin, makanya kita langsung bahas aja ya. Kemarin Netflix langsung nge-upload foto-foto, leak foto dari karakter-karakter negara api. Ya, kalau kalian tahu Avatar itu kan semuanya damai dan semenjak negara api menyerang, itu konflik utamanya. Dan di sini kita dikasih lihat negara apinya. Dan ada Ozai, ada Azula, ada Uncle Iroh yang paling ikonik, dan ada Commander Zhao. Gimana impresi lu Dit pas lihat ini? Gue udah bilang kayaknya. Gila. Kostum desainnya gila. Bagus. Keren ya? Keren. Maksudnya Mirip sama animasinya, meskipun gue nggak into deep banget sama animasinya, cuman gue inget dulu iya. bentuknya gue tuh kayak gitu. Iya, ini ya maksudnya kalian masa nggak nonton lah film series Avatar tuh. Ya dulu gue inget banget gue masih sekolah pagi-pagi kalau nggak salah ya. Pagi-pagi tuh. Iya, Global TV sebelum sekolah tuh. Gue sebelum sekolah, masih pagi-pagi subuh-subuh nonton buka TV lu. Avatar ya udah juk udah closing. Udah closing itu Avatar kan yang soundtrack terakhirnya itu gue inget banget. Dan bener akurat komik abis Akurat banget. dan realistik. Iya benar. Ya. Ini yang gue demen nih. Gue selalu ngeliat soalnya dari komik accurate. Oh iya. Soalnya gue selalu kayak gitu. Si paling komik akurat ya. Iya. Si paling komik akurat. Daripada ntar gue dibilang kencur abal-abal lagi, ya udah gue dari sisi komik aja. lah. Iya. Tapi maksudnya ini balance nih. Segi komik oke, segi realistiknya Tampilan secara oke. live action juga oke. Live actionnya oke. Secara live action gitu loh. Lu membring up sesuatu yang apa namanya fantasi ke live action bagus. Kena juga kan Iya. realistisnya.
Zuko-nya, bener-bener ya ini Cina beneran nih. Tidak seperti yang kemarin. Lo tau yang kemarin Shah Rukh Khan, Pak. Orang India. Orang India. Si Patel nggak sih kalau salah? Dev Patel. Gua nggak tahu aktornya. Dev Patel. Dev Patel ya? Hebat ya Dev Patel. Iya kan, aduh. Gak jelas kenapa negara api bisa rasis. India ini bukan rasis loh. Iya. Lu negara api, lu lihat kalau negara api itu rasanya Cina semua, lu perhatiin dah. Kagak ada yang kayak gitu. Kok jadi India? Udah Uncle Iroh-nya tiba-tiba jadi versi diet. Uncle Iroh kalau di animasi itu gendut, Pak. Harus gemuk berarti aktornya. Iya dong. Iya. Loh, lu lihat di fotonya Uncle Iroh-nya gila, bener-bener gendut, ya kan, jenggotnya Kalau yang tebel. live action malah fit gitu ya? Hah? Yang live action. Iya, karena malah badannya, aduh kok begitu, jadi gue apa sih? Udah, tau nggak, kalau yang 2010, pengendali apinya, itu harus ada api dulu, itu kayak yang di X-Men tau gak sih? Iya tahu. Pyro ya? Pyro kan harus ada api dulu kan, bukan kayak Human Torch Iya, kan? bukan Human Torch. Iya. Nah, sama yang 2010, itu iya, jadi pengendali apinya itu harus ada obor, Anjir. abisnya joget dulu lagi. Mereka pakai gerakan-gerakan kayak Harus wusu ada gitu. triggernya gitu ya? Harus ada trigger apinya dulu ya? Iya, jadi ada api nih. Jadi ada yang bawa api gini, baru dia gerak pong pong pak, terus kayak lama lagi keluar. Tolol banget. Lama nggak? Gue bisa ngopi dulu sambil nunggu apinya, sumpah. Lu kalau lihat yang di Avatar yang di series, itu Zuko tak, keluar dari sini beneran apinya. Bukan kayak Pyro berarti? Iya, kayak Human Torch dari pernapasan kalau yang itu kan, itu baru keren. Semoga Dan- sukses lah ya nih Netflix nih. Gue tunggu banget nih, asli. Kayaknya tahun depan sih ya, Iya. awal tahun depan kayaknya. Dan gue Dan gak terlalu ngefans sama Avatar, tapi gue nunggu banget ini, asli. iya, tapi ada satu nih ya yang jadi permasalahan. Dari sebenarnya keren, ya semua karakter keren. Mau Jenderal Chow-nya, Zuko-nya ikonik, bahkan kayak Lord Ozai-nya itu bener-bener kayak Emperor Chinese Emperor Iya, banget, bener-bener. sipit gitu kan kayak, Iya. apalagi kostumnya keren. Tapi ada satu masalah, Azula-nya. Ya. Apa tuh? Karakter Azulanya kalau kalian coba kalian tulis di kolom komen deh. Kalian setuju nggak Azulanya bakal kayak gimana? Kalau lu gimana Azulanya? Gue no komen deh kalau yang Azula. Hah? Gue gak terlalu inget soalnya. Nggak terlalu ingat Gue Azula. gak terlalu inget kalau Azula, gue no komen dulu dah. Ya tapi gini, jadi kalau misalnya lu pada lupa sama Azula, tapi harusnya kalau yang benar-benar suka Avatar nggak mungkin lupa sih sama Azula. Azula itu merupakan seorang villain dari Avatar The Last Airbender ini, dan menurut gue ini bener-bener bisa dibilang main villainnya. Jadi gini Dit, kalau lu lupa-lupa inget gitu ya, Azula kalau misalnya lu inget sepanjang seriesnya Avatar, itu dia sering berantem lawan Aang. Nah terus baru di final battle-nya, endingnya itu si Avatar lawan Lord Ozai, kaisarnya, bapaknya si Azula. Nah kayak istilahnya final boss-nya kan. Sama kayak Naruto guys ya, kalau kalian nonton Naruto maksudnya dari awal di-build lawan Obito atau sama Pain gitu kan. Ternyata di akhir, Madara ternyata, Madara. Ternyata Kaguya muncul di akhir doang. Nah ini gue kurang suka nih, modelan kayak gini. Gue lebih suka banget modelan kayak MCU. Ya maksudnya Thanos tuh ya dari awal udah di-build. Udah Thanos ada build up-nya ya? ada build up-nya. Gue gak buru-buru build up-nya. Bener maksudnya tis gitu ya. Tis dulu pelan-pelan. Oh Loki ternyata bawahannya dia, ya kan? Jadi Jadi gue berubah-berubah juga Loki-nya tuh. iya, terus Avenger 2 dikasih lihat post credit scene-nya. Di GOTG kan juga ada kan? Iya, Thanos kan. Jadi maksudnya kita mulai ini emang bosnya ini. Jadi Bosnya nih, iya. jadi pas kita nonton Infinity War, jantung kayak anjir ini the real badass villain, Pak. Iya benar. Nah, kalau Avatar ya itu si Lord Ozai-nya cuman kayak muncul di akhir, ya dari awal cuma dikasih dia cuman bapaknya. Kalau nggak salah bahkan mukanya nggak dikasih lihat loh. cuman Dia belum tahu kali aktor yang mau meranin siapa. ya nggak kan animasi kan? Oh, iya, yang animasi. Nah maksudnya dia kan ini kan shootnya cuman begini kalau nggak salah ya, kalau ngomongnya kayak duduk gini doang. Jadi kayak adalah sekali-kali dimunculin tapi nggak terlalu penting. Dari dulu Azulanya yang benar-benar ditekankan seorang gadis psikopat, kalau nggak salah umurnya masih 14. Nah tapi di sini masalahnya yang di foto yang kemarin baru bocor itu muka Azulnya tembem. Nah terus dibully. Gara-gara kurang tirus. Iya, nggak kayak yang di seriesnya. Jadi Azulanya kayak dibilangnya baby face ya, pada komen baby face lah, pada komen aduh ini kok jadi gemoy Azulanya. Padahal Azula kalau di seriesnya Gitu ya. psikopat gila. Sadis banget, ini orang kayak emang sakit jiwa. Ya emang orang Wah, kalau cewek sakit jiwa, mending Margot Robbie itu yang peranin tuh.
Enggak lah, bisa. Udah terlalu tua bro, terlalu tua. Margot Robbie jadi Azula. Tapi mungkin bisa tapi sih. warnanya di CGI dulu. Bisa. Tapi masa Azula kan masih umur 14 nih ceritanya. Di CGI dulu mukanya. Masih remaja dan kayak orang yang sakit jiwa, mentalnya tuh bermasalah gitu. Jadi dia emang gila, stable gitu. kejam banget pengendali api yang ngeri banget. Nah, tapi di sini agak gemoy ya. Gua sih kemarin sempat bikin konten di short kayak ya udahlah, kita nggak bisa adjust dulu. Jangan sampai kejadian kayak Heath Ledger keulang. Tahu kan kejadian Heath Ledger? Jelek. Kan waktu itu Heath Ledger judge-nya juga menurut gua make sense sih. Kan dulu dia cuma pemeran ini kan, film-film romance. Iya. Jadi orang-orang meragukan dia. Iya, maksudnya apalagi kalau nggak salah yang film yang ada mountain-nya apa tuh lupa, ada Brokeback Mountain. Ya, itu kan film romance gay kan. Gay. Film romance. Heath Ledger jadi gay. Wah, lo kayak makanya jadi mikir wah ini aktor kenapa? Iya, kenapa lo? Oh, Jokernya sebelumnya kan Jack Nicholson. Sama Joaquin Phoenix juga diragukan cuy awal-awalnya. Tapi kayak nggak ada yang bisa ngalahin Heath Ledger. Iya. DC nggak bakal sukses. Tapi 1 billion. Tapi at least maksudnya nggak separah Heath Ledger. Heath Ledger tuh bener-bener dibully banget tuh dulu. Dulu dibully banget gara-gara ya sebelumnya Jack Nicholson soalnya. Jack Nicholson kan dewa banget. Maksudnya dari di film The Shining aja dia psikopatnya kan udah kerasa. Jadi orang nggak terlalu permasalahan kalau dia jadi Joker gitu. Kelihatan kalau Heath Ledger masa orang apa dia main jadi drama gitu ya kan? Ternyata buat bayangan nih ya, buat bayangan buat kalian nih, ibarat kata siapa misalnya Timothée Chalamet cocok gak sih? Timothée Chalamet disuruh jadi Joker. Nah, Heath Ledger tuh dibully gara-gara itu. Buat mereka ada bayangan nih, cocok gak Timothée Chalamet? Kalau Timothée Chalamet secara ini ya, kalau gua kurang. Enggak, tapi sebagai gambaran buat mereka, ibaratnya nih Heath Ledger dibully tuh gara-gara misalnya Timothy dulu kayak gitu kan. Cocok. Dia Timothée Chalamet kan dewa dia. Iya, Bang. Pas gua paling suka dia di Dune. Di Dune dia keren banget deh. Gue suka banget. Tapi ya balik lagi ke Azula, ini kita harus lihat dulu nanti acting gimana ya. Paling nggak at least trailer dulu nanti kita lihat nih. Visual aktrisnya bodo amat ya. Sesikopat apa? Actingnya bisa. Cuman emang gua agak greget dikit sih, kayak gatel dikit. Kenapa sih kenapa nggak yang bener-bener muka psikopat? Soalnya ini gue kemarin juga udah ngomong, gue akhirnya ketemu 1 plus poin dari Avatar yang 2010. Jadi Azulanya bagus. Iya, jadi gini, yang Avatar 2010 gitu kan gue bilang di pin komen kalau nggak salah ya, gue pernah buat siapapun yang bisa nemuin yang positif dari Avatar 2010 gue kasih goceng. Karena ini lu mau ngomongin apa, visual efek jelek, practical efek jelek, make up-nya juga begitu-begitu aja, production design-nya aduh, ya koreografinya hancur banget, pakai gerakan wusu-wusu nggak jelas gitu ya. Bocil si Eng harus joget-joget dulu bikin air tsunami. Lu ya, di Avatar yang animasi, si Eng ya, itu dia jadi monster air. Jadi monster air yang bener-bener bikin. Di 2010 dia joget-joget di tepi pantai kan, kayak gerakan wusu kayak gua gitu kan. Terus tsunami baru keluar. Kocak sih. Ya, maksudnya gak ada yang bagus gitu. Tapi gara-gara Azula ini gue baru lihat lagi di credit scene Avatar 2010 itu ada Azula kan, baru di tease tuh di credit scene-nya muncul ceweknya itu lebih cocok. Siapa bro aktrisnya tuh? Gue lupa nama aktrisnya. Tapi ini ya karena agak lebih tirus lah, lebih tirus tapi kan psikopat gitu, matanya judes gitu loh. Judes kelihatan. Kalau Azula tuh kalau lihat mukanya doang ya, itu udah kelihatan anjing ini cewek judes banget nih, udah nggak berani dipacarin gitu. Bahkan ada satu scene kalau nggak salah yang dia di pantai tuh mau ketemu sama cowok-cowok gitu kan. Awalnya cowoknya ada satu ketarik tapi lama-lama malas juga sama dia karena cara ngomongnya udah kayak jadi diktator gitu loh. Emang dia mau jadi berkuasa banget si Azula, cewek psikopat gila. Tapi ya itulah ya, nggak usah lihat ini dulu visualnya, yang penting nanti kita lihat dulu ya. Kita tunggu aja lah. Actingnya gimana? Setahun lagi kok. Karakterisasinya gimana? Oke, nah setelah kita ngobrolin berita mengenai Avatar, series. Ini datang dari game nih. Game ini. Menarik. Game nih. Kali ini kita belum pernah bahas game ya? Kayaknya belum deh. Hah? Yang sama gue kayaknya belum. Belum, kayak gue juga sendiri nggak pernah bahas. Terus sendiri juga nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Dulu gue pernah sempet bahas game, tapi itu si ini gue co-host gue yang bahas. Tuh ada sebelum lu. Nah si Kenneth tuh, kalau kalian ingat tuh dia itu bahas ini juga Overwatch kalau nggak salah dia bahas ya. Nah ini kita bahas lagi kali ini. Kenapa bang kali ini bahas game? Karena karakternya ada dari film dan series. Dari film dari series. Yang kita familiar lah ya. Iya, familiar. Nah, kita bakal bahas
Mortal Kombat 1. Ini. Gimana? Lu pernah main Mortal Kombat gak? Pernah. Cuman gue nggak ngikutin story-nya. Ngikutin, gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Gue nggak terlalu ngikutin. Cuman gue tahu lah beberapa karakternya. Sebenarnya gue tahu gara-gara film sih. Hah? Sebenarnya gue tahu karakternya gara-gara film. Gara-gara film ya? Karakter sama story ini gue tahu gara-gara filmnya. Iya, karena emang tapi Mortal Kombat yang filmnya lu nonton? Nonton. Yang ada si aktor Indo siapa namanya? Jota Slim. Yang jadi Sub-Zero. Iya, Sub-Zero. Oh iya, itu Jujur gue tahu storyline Mortal Kombat itu. Tapi itu filmnya jelek sih. Secara visual, tapi secara visual jelek. tapi praktikal efeknya bagus. Yang ngebekuin ini sasana iya, CGI-nya keren. Secara maksudnya production design ya. Iya. Kostumnya keren-keren sih. Gue suka. Keren. Tapi waduh, penulisan ceritanya bener ceritanya. Yang pada main game ini juga pada bilang nggak mirip sama game. Nggak ini ya kalau nggak mirip sih sebenarnya nggak masalah, tapi emang nggak enak juga sih gue ngeliatnya kayak cuman main asal-asal murah. Itu bener-bener film ini lah, film pulang kerja lah. Iya film-film ya kalau lagi bosen. Iya gitu. Cocok. Tapi nah ini sekarang Mortal Kombat ini gamenya sebenarnya udah keluar kemarin, yaitu Mortal Kombat 1. Lah bang, Mortal Kombat itu kan udah ada sampai sampai game ke-11. Mortal Kombat ya udah installmentnya udah 11. Lah, kenapa jadi ke satu lagi? Nah, ini gua kasih tahu nih. Jadi buat yang belum tahu, di-reboot. Ya, ini yang belum sempat ngikutin ya. Mortal Kombat itu di-reboot udah sampai ke 11. Jadi bukannya di lanjut ke 12 tapi di-reboot jadi Mortal Kombat 1 lagi. Nah, tuh buat yang pada bilang reboot itu jelek. Aduh, justru reboot itu menolak bangkrut, cuy. Refreshment, bener. Iya. Fans baru yang gak kenal sama sekali nih kayak gue bisa ngikutin dari 1. Iya, benar. Gak usah dari dulu banget mau ngikutinnya gitu. Iya, apalagi kalau kalian nggak tahu, Mortal Kombat yang ini kan udah beberapa kali reboot sebenarnya. Yang Mortal Kombat 9 tuh gue paling inget reboot di situ, di soft reboot lah ya di Mortal Kombat 9. Nah itu timeline-nya itu meskipun gue nggak terlalu ngikutin ya jujur aja ya. Coba kalian tulis komen kalau yang main gamenya bener-bener gila banget ya, maniak Mortal Kombat, iya edik banget. Nah boleh tulis tuh, tahu ceritanya. Tapi setahu gue tuh maksudnya emang makin lama makin kompleks. Mainnya kayak MCU pak, apa cabang-cabang timeline-nya udah mulai ribet. Nah tapi makanya dibuat ribut lagi biar simple lagi ceritanya, gitu loh. Biar enak, biar enak ngikutinnya. Iya, jadi kayak misalnya kita kan misalnya nggak main Mortal Kombat misalnya kan, kita ya gampang lagi ngikutin Mortal Kombat 1 aja. Iya, satu lagi. Apalagi karakternya banyak yang kita tahu nih. Kita tahu nih. Ada Omni-Man, Peacemaker, Homelander. Homelander. Anjir. Ini kata gue kayak Homelander bakal persis sama kayak Omni-Man dah. Fatality-nya, brutality-nya. Nah, ini. Ya feeling gue. Nah, ini kan kemarin Peacemaker yang bakal beda. Peacemaker yang beda. Cuman yang kemarin bakal mau muncul itu, jadi gini, buat yang belum tahu karakter-karakter yang tadi itu yang kita sebutin yang paling terkenal kan ya Peacemaker, Omni-Man sama Homelander lah ya, yang bener-bener crossover. Ya kalau kalian tahu, Mortal Kombat emang sering banget crossover sama Joker, pernah sama DC. Iya, dia sering banget sama DC sih. Sering banget. Sama DC sering. Nah ini dia sekarang collab sama Invincible, series Invincible, sama berarti sama DC lagi. Gen V, The Boys. Sama The Boys juga. Sama DC lagi tuh. Crossover, iya. Nah sayangnya Superman harusnya. Homelander, Omni-Man, Superman, anjing. Nah itu, coba deh. Homelander, Omni-Man sama Superman. Lu menurut lu yang bakal menang siapa? Superman lah. Superman. Gila lu kalau bilang selain Superman anjir. Superman ya? Ya orinya dong, orinya dong. Ntar ada komen nih. Wah, tinggal di counter pakai Kryptonite. Yang bisa nemuin Kryptonite di dunia Mortal Kombat siapa, coy? Gak bakal ada. Oh iya ya? Udah gitu aja. Iya. Kecuali ada Batman juga tiba-tiba. Batman tiba-tiba. Kecuali ada Lex Luthor tiba-tiba. Iya. Nah, kalau Mortal Kombat gini, kemarin tuh baru muncul Omni-Man mau muncul di bulan depan. Di November. Jadi karakter yang tadi gue udah sebut itu bakal jatuh DLC. Oh iya. Downloadable content. Jadi maksudnya istilahnya kayak terpisah lah, penjualan terpisah. Lu kalau mau beli cerita yang lain lagi nih, dapat nih karakter Peacemaker. Gitu, dapat nih karakter. Nah, ini Omni-Man bisa lu beli kalau nggak salah tuh di bulan depan sih harusnya ya. Di ladang itu. Yang Omni-Man, iya. Nah, kemarin trailernya baru keluar. Wah, gila. Kalau di Mortal Kombat, kalau kalian nggak tahu ya, ada satu jurus ini kayak ulti lah. Kalau lu main ML atau ini gua main ML. Lu nggak main ya? Gua ngerti ulti gitu. Ulti tau kan? Maksudnya kayak yang paling gilanya ya. Nah, di Mortal Kombat ada. Ini jurus yang maksudnya yang paling brutal kalau Mortal Kombat sadis-sadisan kan. Namanya Fatality. Namanya Fatality. Nah, Fatality-nya si Omni-Man udah dikasih lihat di trailer. Waduh, gue belum nonton lagi jujur. Oh, belum lihat? Belum lihat. Tapi lu nggak nonton ini ya? Lu nggak nonton series Invincible? Gue nonton Invincible. Invincible nonton? Nonton. Lu inget scene-nya yang dia lawan anaknya nggak? Iya. Yang dia sama si Steven Yeun. Iya. Suara, iya. Anak ya?
Itu kan scene-nya ada yang dia bener-bener sampai di kereta, lu tau gak sih? Scene Iya, kereta. tahu. Gua lupa itu episode berapa, scene berapa, cuman gua tahu yang lu omongin. Iya, jadi kalau kalian nggak lupa, jadi ada satu scene di series Invincible. Kalau kalian pengen nonton Invincible ada di Prime Video ya, di Prime Video ada. Nah, itu ketika bapaknya itu ngehajar anaknya, si Invincible, anaknya. Nah, pakai apa ya? Dia dipegang kalau nggak salah lehernya. Kereta lagi ini diginiin. Jir. Terus keretanya sampai kebelah, juk. Sampai orang yang di dalam kereta tuh dikasih lihat semua terbang-terbang, darah muncrat kemana-mana, badan udah hancur-hancur. Jadi kayak Emang apatis banget ya itu. jadi iya, Apatis. jadi lu nge-damage anak lu sendiri pakai mayat Orang manusia lain. lain. Anjing. Fatality itu muncul. Udah ada adegan kayak gitu, masih ada yang bilang The Boys film superhero tersadis. Padahal menurut gue terlalu Invincible sih. Invincible. Iya. Invincible gue pengen di live action sih. Iya asli. Keren banget sih. Iya asli. Aduh, gue suka banget. Bener. Tapi kalau misalnya kemarin juga banyak tuh di ngelantur Corp banyak yang bahas nih. Ini sekali-sekali kita selain bahas yang berat-berat, yang teknikal, ini kita ringan-ringan sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa, soalnya ya jangan yang keseringan juga, jangan yang Bang, Spider-Man lawan Superman yang menang. Aduh, udah basi lah ya. Tapi maksudnya kayak sekali-sekali aja lah, kayak gini kayak ringan-ringan buat refreshment, asik-asikan sekali-sekali. Tapi ya tetap nanti kita harus lebih fokus di edukasinya. Tapi di sini gue pengen bahas nih, kemarin banyak yang nanya juga, Omni-Man vs Homelander. Omni-Man lawan Homelander. Omni-Man jauh. Omni-Man jauh kan? Omni-Man punya pengalaman. Homelander kan cuma cry baby doang tuh. Iya, Omni-Man. Sumpah ya, dia waktu di The Boys aja si Homelander lawan 3 orang, yang 3-3-nya itu Oh iya. nggak punya pengalaman kecuali si Soldier Boy, itu aja udah mau chaos. Iya ya. Udah mau udah ngokap. kayak udah teriak. Iya, Ditahan ya. Itu yang sepadan menurut gue cuma Soldier Boy doang loh. Yang sepadan. Itu udah chaos begitu gimana lawan Omni-Man. Iya, terus kabur lagi. Iya, nangis. Udah gitu mental kabur. Mental tempe, mental Genji si Homelander mah. Iya, tapi kalau Omni-Man Iya. secara strategi kayak lebih pinter. Strategi lebih pinter. Dan powernya kayak lebih matang. Tapi powernya juga lebih gede. Iya. Lu kalau inget di salah satu episodenya Invincible, ada satu episode ketika dia itu dibawa ke planet Mars kalau nggak salah ya. Kayaknya nih kalau nggak salah ya, dia dibawa ke planet Mars atau planet Mars atau planet apalah yang isinya alien semua. Jadi dia ikut ke bawah ke situ, alien yang panik pak. Alien yang panik, dibunuhin semua. Gila. Gedung-gedung itu peradabannya semuanya di bar. Gila itu Omni-Man langsung genosida tuh dia. itu wah, brutal emang orang gila ini Omni-Man nih. Omni-Man orang gila. Nah ini satu nih kalau kalian ada yang belum tahu, lu tahu nggak pengisi suara Omni-Man? Tahu si ini kan si J. Jonah Jameson. Iya. Pembawa berita di Spider-Man. Daily Bugle. yang ini apa? Yang film drum. Oh, Whiplash. Ah ya Whiplash. Tukang orkestra. Drager. Tapi maksudnya Itu di apa? Omni-Man visual mukanya juga terinspirasi Mirip, dari J. Jonah J.K. Simon kan? J.K. Simons. Emang mirip dan memang kan kumisnya juga sama kan? Iya, kumisnya sama. Kumisnya sama. Tuh orang kalau misalnya jadi live action Omni-Man gue juga setuju sih. Bisa sih, bisa. Iya, tinggal Tapi badan dia bulking gede nggak sih? Iya, tinggal bulking dikit doang. Badan dia tuh emang maksudnya udah berotot Udah berotot, iya makanya. Ya dia bulking dikit sama Iya. shoot yang berotot tuh. Udahlah. Oh, jadi ya? Terjadi. Kakek udah tua Iya, gitu? udah tua begitu. Cocok, suaranya udah sama. Udah iya persis. Udahlah. Omni-Man bagus tuh. Itu fan service buat fans Invincible. Tapi ngomongin J.K. Simon, gue suka dia jadi itu tau, jadi Jim Gordon. Sama gue juga. Suka ya? Karena itu membuktikan kalau dia versatile. Iya, dia versatile. Iya, dia bisa keluar dari Si itu, apa si karakter-karakter J. Jonah yang dia Jameson peranin. itu. Iya. Yang paling sering kan? Karakter yang suaranya Teriak-teriak. Iya. Ternyata dia bisa nih meranin karakter yang kalem. Iya, bisa sih dia. Ahli strategi. Iya, Mantap. bagus kok. Sama, Iya. gue juga setuju. Suka gua. Nah, ya itu dia main lagi dan dia pengisi suara lagi di game Mortal Kombat 1. Balik dia lagi, oke? Ini boleh banget nih bisnisnya Mortal Kombat nih. Iya, Bagus, keren bagus. sih. Iya. Keren. Gue suka sih. Dia emang pinter sih. Dia maksudnya cari-cari partner, crossover. Jadi ya Pinter, kita kan? tertarik. Udah Peacemaker gila lu. Iya. Peacemaker lu brutal juga kan? Iya, Peacemaker lagi. Main kapak, wah. Iya. Deng.
Wah gila tuh orang kalau dikasih super power makin barbar sih kata gue. Iya, Gak punya powernya udah kayak gitu. Iya, Peacemaker. Iya. Tapi gue kaget banget sih yang pas pertama kali gue ngeliat poster itu ada Peacemaker. Ada Peacemaker. Ada Homelander, ada Omni-Man. Ada Omni-Man, Ya sih gue liat Mortal Kombat. Gue sih keren sih, gue suka. Keren. Ya. Oke, dari game tadi kita udah ngomongin series Amerika, kita ngomongin game. Sekarang kita ngomong dari Jepang nih, ya. Ini kelemahannya dia nih. Iya. Gue kayak bakal banyak komen di sini nih. Ya, ini kita bahas anime kali ini, ya. Kita ngomongin mengenai The Boy and the Heron dari Ghibli Studio. Nah, ini coba buat info aja nih. Bahkan Ghibli Studio aja pas disebut itu gue gak tahu. Ini gue serius. Gue gak buat-buat. Pasti mau ngasih brief ke gue nih. Dia ngomong Ghibli Studio. Itu gue bahkan gak tahu Ghibli Studio itu apa. Serius gue gak tahu. Gue gak tahu Ghibli Studio itu apa. Gue gak tahu film yang dia rilis itu. Studio Ghibli Gak tahu demi Allah. Gue tuh baru tahu Ghibli Studio tuh begitu ada meme lu tau gak sih? Ih, cowok Ghibli. Oh, lo kayak dari itu? Iya, gue baru tahu dari itu. Sumpah. Ini saking bencinya gue sama anime cuy, asli. Serius. Aduh. Tapi, ini kayak gue gak dibully nih kalau ini dipotong jadi shorts pasti. Ini gue gak dibully nih. Pasti dibully. Tapi gue no fake orang nih. Gue bilang gue gak tahu Ghibli Studio sampai tren itu. Ih cowok Ghibli. Nah itu gue baru tahu tuh. Serius. Oke, cuman gini, pasti Ghibli Studio tuh banyak fansnya ya, karena dia punya style yang beda sendiri gitu. Kalau misalnya, gue nggak tahu nih selera lu yang mau kayak gimana ya. Kalau misalnya nih, gue harus racunin dia nih ya, buat nonton anime misalnya. Gue nggak tahu racun apapun, kayaknya gue gak bakal nonton sih. Aduh, lu harus nyoba sih. Maksudnya, gue nggak tahu nih, kalau misalnya lu mau main yang otak, mungkin gue bakal kasih lu Attack on Titan misalnya, yang main politik. Gue lebih mending yang setipe sama Invincible sih. Ya setipe sama Invincible sama... Main action. Lu tau animasi Harley Quinn ya? Animasi Harley Quinn. Tahu. Sadisnya kayak ini nih, kayak si Invincible. Nah, gue prefer kayak gitu. At least maksudnya lu pokoknya pengen yang action banget atau yang kayak gimana? Iya, yang action banget. Yang kayak Invincible. Oh, berarti nggak bisa deh Ghibli Studio, nggak bisa. Karena Ghibli Studio tuh drama banget. Oh, drama banget. Gue justru kalau nonton animasi, gue nyarinya action. Kalau Kalau film real, film live action, gue udah. Lu kalau mau incer yang benar-benar action sinematografi, lu nonton Demon Slayer, tahu kan? Nggak tahu. Gue nggak pernah denger. Demon Slayer, serius gue nggak tahu. Oke, lanjut ke berita lagi. Oke, The Boy and the Heron dari Ghibli Studio ya. Ini sebenarnya udah rilis ya di bulan Juli kemarin. Dan kreatornya seperti biasa, kalau lu nggak tahu itu namanya apa? Wah, gue jadi lupa kan namanya. Si Hayao Miyazaki ya. Ya, ribet ya namanya. Hayao Miyazaki. Emang dari dulu itu semua Ghibli Studio dia yang ini ya, pemimpinnya gitu ya. Kevin Feige gitu. Ya, Kevin Feige-nya lah istilahnya. Kayak James Gunn. Gue suka banget style penggambarannya dia, penceritaannya dia. Enak sih. Ya, jadi gini, Dit. Kalau lu nggak tahu kenapa Ghibli Studio bisa sangat-sangat terkenal. Kenapa, Cok? Mati ya? Mati? Iya. Iya, karena tadi sekalian mati HP-nya. Iklan aja langsung. Oke, jadi seperti biasa, gue bakal selalu mempromosikan hasil karya tangan gue. Ini gambar pakai tangan gue, Spider Fisher. Ya, sablonnya Plastisol, sangat-sangat tahan lama buat berapa tahun. Filosofinya luar biasa mantap, kaya akan konteks ya. Semua ide, kreativitas ada di otak gue. Jadi ya langsung kalau mau beli ini official merchandise dari Ngelantur, cek link yang ada di description box ya. Sorry nih, karena hari ini gak ada kameramen, masih pertandingan dia. Oke, kembali lagi di pembahasan mengenai Ghibli ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, ini yang bakal nanti kita filmnya bakal tayang itu The Boy and the Heron itu kan diangkat dari novelnya Yoshino Genzabura. Iya. Gitu. Dari tahun 1937 itu memang mengambil latar pada tahun pas Perang Dunia II tuh. Lagi Perang Dunia II. Seperti biasa Ghibli ceritanya bakal fantasi ya. Dia tuh drama tapi fantasi. Jadi kayak misalnya nih film paling terkenalnya yang sepanjang masa ini tuh film animasi Jepang berarti ya. Film anime tuh terlaris sepanjang masa. Nomor 1. Oh ya sekarang udah kalah sama Demon Slayer sih kalau nggak salah. Tapi dari dulu tuh ini paling bertahan lama Spirit Away, pernah denger nggak? Oh kalau itu gue tahu. Iya. Salah satu trending di IMDb juga kan. Pernah nonton nggak? Tapi nggak pernah. Tapi lu tahu maksudnya track recordnya? Iya gue tahu. Yang tentang ini nggak sih bom kan? Sprite itu.
Strange Boy bukan bom ya? Bukan. Oh bukan, yang tentang bom itu apa? Oh Grave in the Fireflies ya? Beda iya, beda. Beda guys. Spirit Away itu ya menceritakan seseorang anak cewek yang dia lagi jalan-jalan sama anak orang tuanya, lagi makan-makan, tiba-tiba dia malah masuk ke dunia lain gitu, tempat spirit-spirit gitu. Terus bagusnya apa ya? Siapa ya? Selesai. Terus bagusnya apa? Gue sering tanya nih, bagusnya apa? Ghibli ya, yang paling fokus utama Ghibli kenapa bisa sekeren itu? Unsur-unsur imajinasinya, bener-bener di luar nalar cuy. Imajinasi di CEO Marvel juga bisa. Oh enggak, ini lebih. Ini lebih. Maksudnya kayak imajinasinya unik banget, apalagi penggambar, mungkin karena gua anak seni ya. Penggambaran tuh cantik banget, color gradingnya enak, dan satisfying banget nontonnya. Ini yang paling penting. Jadi orang selalu nggambarin Ghibli itu kayak satisfying. Ya, film-film yang gue pernah nonton semua itu kayak Howl's Moving Castle, Ponyo tuh kayak cuman mengenai manusia ikan gitu kan, kayak simple buat anak-anak, tapi satisfying nonton itu kayak enak gitu. Apalagi masakan-masakannya, jadi paling terkenal dari Ghibli yang paling ikonik ya. Ketika ada scene masak. Iya, scene masak. Kayak gue pernah lihat di Pernah lihat kan? Gue pernah lihat. Karena memang semenggiurkan itu. Animasinya tuh kayak, gue inget di Howl's Moving Castle tuh, si Howl's lagi masak, cuman masak telur ya, telur ceplok sama bacon. Tapi enak banget, killer gue ngeliatnya itu. Itu animasinya ya dari ya si Hayao Miyazaki gila sih, makanya gue bilang. Dan ya untuk yang nanti bakal tayang yang The Boy and the Heron ini, yang paling berita tergilanya nih ya, kenapa kita bahas ini sekarang, karena voice actor yang untuk versi Inggrisnya nih yang bakal tayang di Amerika bulan depan kalau nggak salah, di Indonesia belum tahu tuh bakal tayang atau enggak, tapi kayaknya sih bakal tayang tapi nggak tahu kapan. Aktor artis Greta Hollywood ya, yang jadi voice over. Itu gue kaget loh. Iya. Gue kaget. Gue kaget pas ngeliat Christian Bale sih. Itu juga. Dari ngeliat Cuman pertamanya gue udah kaget nih Christian Bale. kaget kan? Iya. Apalagi maksudnya Parah kaget gue. lu kan bukan pecinta anime. Iya. Lu tahu Christian Bale biasa mainnya di American Psycho. Iya, Dia jadi Batman. Iya. Gue nonton American Psycho dari sebelum viral tuh. Makanya gue ngefans parah sama Christian Bale. Iya, maksudnya lu sekarang main jadi voice actor nih. Waduh. Nah, jadi kalau lu tahu sebenarnya Christian Bale itu emang suka sama Ghibli Studio dia. Oh dia wibu berarti. Nggak tahu wibu atau enggak ya, tapi pokoknya gue tahu dia suka, dan dia pernah main sebelumnya, pernah jadi voice actornya Ghibli juga di film Howl's Moving Castle. Jadi kalau kalian tahu Howl's Moving Castle yang si Howl-nya, tokoh utama yang penyihir itu yang cowok, itu tuh kalau kalian pakai dubbing Inggris ya, itu si Christian Bale, dan itu sebenarnya gue agak kurang suka ya, karena kalau lihat versi Jepang aslinya tuh kayak Lebih menjiwai gitu. nggak kayak apa ya, halus banget suaranya. Soalnya kayak halus, kayak agak cewek gitu, kayak ya tau lah orang Jepang gitu ya, jadi anime, voice actor anime. Nah kalau si Christian Bale agak kayak Batman gue. Ngebas banget ya? Agak ngebas gitu. Ngebas. Agak beda ya, kok begitu si Christian Bale. Tapi gue liat list-listnya lainnya, anjing. Kita batain nih, Dave Bautista, apa Drax itu, apa di Dune juga pernah main, di film Buster Z, dia mah udah terkenal lah ya, di Blade Runner juga ada. Game Macan, siapa yang? Cersei. Iya, Eternals di Crazy Rich Asians juga ada, terkenal. Willem Dafoe Pak, anjing Willem Dafoe Pak, sumpah. Willem Dafoe gue kayak what the hell? Kenapa bisa ada Willem Dafoe? Willem Dafoe jadi siapa? Jadi Noble Pelican. Gue nggak tahu di karakternya apa ya, karena gue belum baca ceritanya ya. Terus ada Karen Fukuhara, ada Mark Hamill. Ini aktor lain juga. Voice actornya Joker yang paling terkenal tuh. Wow. Gila ya. Ketawanya paling keren ya. Paling gila. Paling suka gue. Gila, gue suka banget. Gue paling suka. Disatuin sama dua Batman beneran lagi. Christian Bale sama Robert Pattinson. Wih, ada Robert Pattinson juga kayak what the hell. Gila bro. Kenapa ini? Kenapa bisa begini gitu ya? Tapi lu ngeliat gue excited mungkin ya. Tapi sebenarnya gak bakal gue tonton juga guys. Lu ngeliat gue excited nih. Wah gue debut dua Batman, gue debut Joker, gak bakal gue tonton juga sebenarnya. Tapi ya ini one of a kind sih, maksudnya gue juga kaget. Gila, buset. Ini tapi gue akuin. Ini kayak all star ya lu kalau kayak basket. Studiornya nih gila sih. Kalau NBA all star nih Pak. All star. Ada Florence Pugh juga lagi. Iya. Wah. Kacau. Gue ada dua Batman aja udah magic buat gue. Aneh banget. Udah keren ya. Udah keren, tapi ya nanti kita tungguin aja lah ya. Tapi sebenarnya kayak Mark Hamill tuh udah pernah main di Castle in the Sky, kalau kalian nggak tahu. Dia itu pernah jadi namanya Kolonel Muska.
Nah, ini jadi salah satu villainnya juga. Makanya di Jepangnya agak serak-serak. Makanya mungkin dia milih, oh karena serak-serak, Mark Hamill aja lah paling cocok ya. Mark Hamill aktor serba bisa sih ya. Jadi Luke Skywalker keren, jadi Joker gila juga ya. Ya tapi gitu aja lah ya. Untuk pembahasan kita kali ini memang kita lebih ke arah series ya. Dan anime yang memang kelemahannya dia. Jadi kalian bebas untuk membuli dia. Ya, tapi memang Dito expertnya di bidang lain ya. Masing-masing kita punya expertnya lah ya. Mungkin Dito kalau bahas yang ngomongin yang film komik lah at least lah. Komik kayaknya dia lebih expert dari gua nih kalau mau ngomongin Marvel DC ya jujur aja ya. Gua mungkin Marvel DC dari film, tapi kalau dari komik dia lebih expert. Jadi ya masing-masing punya kelebihan lah gitu ya. Gitu ya dari Ngelantur kali ini. Jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp di Ngelantur Club, cek link yang di bawah ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng seputar perfilman, TV series dan anime lain-lainnya lah. Kalau kalian pengen follow akunnya gimana? Ken Gardit sama IG Dito DV, jangan lupa. Iya, jangan lupa nih, gila nih. Dan yang penting nih, lupa ada pas nonton jangan skip iklan ya. Yo, itu paling penting. Itu harusnya ngomong dari awal, Pak. Iya, harusnya ngomong dari awal ya. Lupa gue. Ya udahlah ya. Oke, kita jumpa di Ngedate episode 10 ya 10 di minggu depan. Bye bye semuanya.